Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Perbankan Syariah 2C akan mempresentasikan materi mengenai usul fiqh, yaitu Kaidah Usuliyah 1 A'am dan Khas yang beranggotakan Adif Rosidi dengan NIM 205231084, Anggi Puspitasari dengan NIM 205231096, Angelia Novitasari yaitu saya sendiri dengan NIM 205231108, dan Destiani Kusuma Widiawati dengan NIM 205231120. Yang pertama, kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah adalah kaidah yang berkaitan dengan bahasa. Kaidah ini kaidah yang sangat penting karena merupakan media atau alat untuk menggali kandungan, makna, dan hukum yang tertuang dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kaidah usuliyah disebut juga kaidah istinbat atau kaidah lugawiyah. Ilmu dalam usul fiqh menyajikan berbagai cara dan berbagai aspeknya untuk menimba pesan-pesan dan makna yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Menurut para ulama, usul fikih, ayat-ayat hukum bila dilihat dari segi cakupannya dapat dibagi kepada lafal umum, yaitu kaidah usuliyah a'am, dan lafal khusus, yaitu kaidah usuliyah khas. Di antara beberapa pembahasan yang berkaitan dengan ilmu usul fikih di dalamnya, terdapat kaidah-kaidah usuliyah, yaitu kaidah usuliyah a'am dan khas. Kaidah usuliyah a'am yaitu lafal umum, sedangkan kaidah usuliyah khas yaitu lafal khusus. Selanjutnya, kaidah usuliyah a'am. Pengertian dari a'am. Ditinjau dari segi bahasa, kata am berarti yang umum, merata, dan menyeluruh. Dengan pengertian lain, a'am adalah kata yang memberi pengertian umum, meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Hukum dari a'am. Para ulama sepakat bahwa lafal a'am yang disertai qarinah atau indikasi yang menunjukkan penolakan adanya takhsis adalah qat'i dilalah. Mereka pun sepakat bahwa lafal a'am yang disertai qarinah yang menunjukkan bahwa yang dimaksudnya itu khusus, mempunyai dilalah yang khusus. Menurut Hanafiyah, dilalah a'am itu qat'i. Yang dimaksud qat'i sendiri ialah tidak mencakup suatu kandungan yang menimbulkan dalil nantinya. Dan kedudukan a'am. Menurut ulama dari mazhab Hanafi, bahwa dalalah lafal a'am itu adalah qat'i, bukan zoni. Dan ia seperti lafal khas dari segi mananya. Menurut kalangan ulama Hanafi oleh Zaki al-Din Sya'ban, bahwa sesungguhnya lafal a'am itu mengandung makna yang pasti, tegas sampai ada dalil yang menyalahinya. Kemudian, menurut kalangan jumhur ulama seperti dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa dalalah lafal a'am itu adalah zoni. Oleh karena itu, lafal a'am haruslah ditahsis sebelum diamalkan. Bentuk-bentuk dari lafal am. Lafal am mempunyai beberapa bentuk yang secara hakiki diperuntukkan baginya, yakni sebagai berikut. A. Lafal kuli, yang artinya setiap atau tiap-tiap, dan jami, artinya seluruhnya atau segala. Contohnya, dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, yaitu kullu nafsin za'iqatul mauti, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan mati. Yang kedua, dari Quran surat Al-Baqarah ayat 29, yaitu huwallazi khalaqalakum ma fi'il ardi jami'an, yang artinya dialah Allah yang menjadikan untukmu segala yang ada di bumi secara keseluruhan atau jami'an. Yang B, kata benda tunggal atau lafal mufrad yang dima'rifatkan dengan alif lam yang dipergunakan untuk memakrifatkan jenis. Contohnya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 27.
wa akhalallahul bai'a wa akhramal roba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Dan C, kata jamak atau plural yang disertai alif dan lam di awalnya yang dipergunakan untuk memakrifatkan jenis dan bentuk jamak yang dimakrifatkan dengan idhofah. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi wal walidatu yurzi'na auladahuna haulaini kamilaini, yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan penyusuannya. D. Isim mahfu atau kata sambung seperti ma, allazina, allazi, dan sebagainya. Contohnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 yaitu innallazina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakulana fi butunihim naron wa sayaslauna sya'iron, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perut dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Yang terakhir adalah isim-isim isyarat. Nah, kata benda untuk mensyaratkan seperti kata ma, dan sebagainya nih. Misalkan ada di Quran surat An-Nisa ayat 9 itu yang berbunyi waman qatala mu'minan khatalan fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musalamatan illa ahlihi illa an jasya'duku, yang artinya itu dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah hendaknya ia memerdekakan seorang hamba saya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka atau keluarga terbunuh bersedekah. Macam-macam dari lafal yang terdiri dari 2 yaitu A. Lafal umum yang dikehendaki keumumannya secara pasti, yaitu lafal-lafal umum yang disertai qarinah atau tanda. Lafal am yang tidak mungkin bisa ditaksis, misalnya dalam Quran surat Hud ayat 6 itu yang berbunyi wa ma min zobatin fi'il ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rizkinya. Yang B, lafal am yang memang dipakai untuk hal-hal yang khusus seperti lafal umum yang tidak ditemukannya adanya tanda yang menunjukkan ditaksis. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutakhallaqatu yatarabasna bi anfusina salasa qura'in. Artinya wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali qura'. Yang kedua adalah kaidah usuliyah kas. Pengertian dari kas. Kas berasal dari kata kerja yaitu khososo, yuhsosu, yuhsison, dan khoso, yang artinya adalah yang mengkhususkan atau menentukan. Seperti yang dikemukakan oleh Adib Saleh, lafal kas adalah lafal yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Para ulama sepakat seperti yang disebutkan Abu Zarrah bahwa lafal kas dalam nasyarah menunjuk pada pengertiannya yang kas secara qat'i atau pasti, dan hukum yang dikandungnya bersifat pasti pula selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain. Adapun lafal kas menurut bahasa ialah lafal yang menunjukkan arti yang tertentu, tidak meliputi arti umum. Nah, dengan kata lain, kas itu kebalikan dari a'am. Hukum dari khas. Lafal yang terdapat pada nas menunjukkan satu makna tertentu dengan pasti selama tidak ada dalil yang mengubah maknanya. Dengan demikian, apabila ada suatu kemungkinan arti lain yang tidak berdasar pada dalil, maka kekotian di lalahnya itu tidak terpengaruhi. Nah, oleh karena itu, apabila lafal kas dikemukakan dalam bentuk mutlak,
tanpa batasan apapun, maka lafal itu memberi faedah hukum secara mutlak selama tidak ada dalil yang membatasinya. Dan bila lafal itu dikemukakan dalam bentuk perintah, maka ia menunjukkan berupa tuntunan kewajiban bagi orang yang diperintahkan atau ma'mur bih, selama tidak ada dalil yang memalingkannya dari makna yang lain yang dikandungnya. Demikian juga, jika lafal itu dalam bentuk larangan atau nahi, maka ia menunjukkan keharaman untuk dilakukan dari perbuatan itu selama tidak ada indikasi atau korinah yang merubah makna itu. Di sini diambil dari kata salasah, mengandung pengertian khas yang tidak mungkin mengandung arti lebih atau kurang dari makna yang dikehendaki oleh lafal itu sendiri, yang artinya adalah 3. Oleh karena itu, penunjukan makna yang dikandungnya adalah sesuai yang pasti atau qot'i tadi. Terhadap adanya kemungkinan untuk ditakwil, dalam lafal khas, para pengikut mazhab Hanafi telah memalingkan arti lafal khas tersebut dari maknanya yang hakiki dalam beberapa nas karena adanya korinah yang mengharuskan pemalingan artinya yang hakiki dan karena adanya maksud untuk memberi makna yang lain melalui maksud yang terkandung dalam dalil tersebut. Hukum dari lafal khas secara garis besar adalah apabila ada nas syar'i, maka ia menunjukkan dengan dalalah yang qot'i terhadap maknanya yang khusus yang ditetapkan untuknya secara hakikat. Sedangkan hukum bagi madlulnya atau yang ditunjukinya tetap secara pasti, bukan dengan jalan zon atau dengan kuat. Kedudukan dari khas menurut jumhur ulama, arti kata dari 40 ekor kambing dan seekor kambing, misalnya kedua adalah lafal khas. Karena apa? Karena kedua lafal tersebut tidak mungkin diartikan lebih atau kurang dari makna yang ditunjuk oleh lafal itu sendiri. Dengan demikian, dalalah lafal tersebut adalah qot'i. Tetapi menurut ulama Hanafiyah, dalam hadis tersebut terdapat korinah yang mengalihkan kepada arti yang lain, yaitu bahwa fungsi zakat adalah untuk menolong fakir miskin. Pertolongan itu dapat dilakukan bukan hanya dengan memberikan seekor kambing, tetapi juga dapat dengan menyerahkan harga seekor kambing yang dizakatkan. Adapun pertanyaan yang muncul, apakah dalalah al-khas mengandung petunjuk qot'i bukan zoni? Itu tuh karena apa? Kecuali ada dalil yang memalingkan kepada arti yang lain tadi. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Muhammad Abu Zahra bahwa dalalah lafal al-khas adalah qot'i, yaitu jelas dan tegas. Menurut Zahra, hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dengan demikian juga yang dijelaskan oleh Zaki al-Din Sya'ban bahwa lafal al-khas menunjukkan kecuali ada dalil yang lain untuk mengubahnya. Jadi dalam hubungan ini ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa arti qot'i yang ditunjukkan oleh dalalah lafal al-khas tidak dapat dirubah kepada arti lain karena ia sudah pasti dalam hal ini. Zaki al-Din Sya'ban sendiri kelihatannya mendukung pendapat yang disebutkan terakhir. Nah, dilihat dari karakteristik lafal khas dan macam-macamnya. Suatu lafal nats dikategorikan kepada khas bila lafal tersebut diungkapkan dalam bentuk atau karakteristik berikut ini. Yang pertama, ialah diungkapkan dengan menyebutkan jumlah atau bilangan dalam satu kalimat. Yang kedua, menyebutkan jenis, golongan atau nama sesuatu atau nama seseorang. Yang ketiga, suatu lafal yang diberi batasan dengan sifat atau idhofah. Dan terkadang ia datang dalam bentuk perintah dan terkadang pula ia datang dalam bentuk kalimat larangan. Nah, contohnya misalkan yang satu pertama itu berbentuk mutlak, yaitu lafal khas yang tidak ditentukan dengan sesuatu. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah
hukum zakat fitrah adalah 1 sok. Yang kedua, berbentuk kas atau mukoyat. Lafal kas yang ditentukan dengan sesuatu. Nah, itu contohnya adalah masalah bersuci. Yang ketiga, berbentuk amar, yaitu kata yang mengandung arti amar atau berbentuk khobar. Dan hukumnya wajib. Contohnya itu ada yang disebutkan tadi, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Yang terakhir, 4, berbentuk nahi, yaitu mengandung arti larangan dan hukumnya itu haram. Nah, dikemukakan kembali dolalah lafal kas dari Imam Muhammad Abu Zahra itu berpendapat bahwa dolalah lafal kas adalah qat'i atau jelas dan tegas. Menurut Zahra, hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dengan demikian juga yang dijelaskan oleh Zaki Al-Din Sya'ban bahwa lafal kas menunjukkan kecuali ada dalil yang mengubahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalalah kas menunjuk kepada dalalah qat'iyah terhadap makna khusus yang dimaksud dan hukum yang ditunjukkannya adalah qat'i bukan zoni. Selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna yang lain. Nah, ada contoh misalnya dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 19, yaitu faman lam yajid fasiya musalasati ayamin fil haq, yang artinya tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.